Warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, kembali lagi bersama dengan Ustazah. Di video kali ini, Ustazah akan coba menjelaskan materi mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, yaitu mengenai wujud benda. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai ya. Nah, sekarang ayo kita mulai belajarnya. Jangan lupa siapkan buku paket, buku tulis dan pensilnya ya. Ayo kita mulai belajarnya. Yang akan pertama kita pelajari yaitu mengenai menemukan informasi tentang wujud benda. Nah, dari judul tersebut, kira-kira apa ya arti dari informasi? Ananda tahu artinya apa? Jika tidak, dengarkan baik-baik ya. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Nah, informasi ini dapat ditemukan dari sebuah teks atau gambar, tetapi kita harus membaca teksnya dengan baik dan meneliti gambar tersebut dengan baik, sehingga kita dapat menemukan sebuah informasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai wujud benda. Nah, benda itu banyak ya di sekeliling kita. Ada air, ada batu, ada juga misalkan yang di kelas ada pensil, ada meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata wujud benda itu menurut wujudnya dikelompokkan menjadi 3. Jadi benda menurut wujudnya itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada apa saja? Yang pertama yaitu benda padat. Lalu yang kedua yaitu benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, dari ketiga benda menurut wujudnya ini, apakah Ananda sudah tahu apa saja sih benda padat itu, benda cair dan benda gas? Jika belum, ayo kita pelajari bersama. Yang pertama adalah benda padat. Banyak sekali benda padat di sekitar kita ya. Nah, apa itu benda padat? Benda padat adalah suatu benda yang memiliki sifat tidak berubah bentuk dan volumenya tetap. Contohnya apa saja kira-kira? Ada kelereng. Nah, kelereng ini berubah bentuk gak nih kalau misalkan dimainkan? Asalnya bulat jadi kotak? Tidak ya, tetap bulat. Terus ukurannya asalnya sebesar ini, ketika dimainkan menjadi lebih besar atau lebih kecil? Tidak juga ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat dari benda padat. Nah, ada juga contoh lainnya yaitu pensil, buku, dan besi. Lalu benda selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair adalah suatu benda yang berbentuk cair, mempunyai sifat mengalir, bentuk tidak tetap, menyesuaikan dengan tempatnya, dan volumenya tetap. Kalian pasti tahu nih, yang cair-cair apa saja ya yang mengalir. Contohnya yaitu ada air. Di sini ada air mineral, ada air yang terdapat pada botol, dan juga air yang terdapat pada gelas. Ini ketika kalian tuang akan mengalir, tapi bentuknya tidak tetap menyesuaikan dengan tempatnya. Maksudnya itu nih, ketika air dimasukkan dalam botol berarti bentuknya seperti botol. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas maka bentuknya akan seperti gelas, tapi volumenya tetap. Jadi ketika airnya sebanyak 1 gelas, ketika dipindahkan ke botol ya tetap nanti ketika dipindahkan lagi akan tetap 1 gelas, tidak bertambah jadi 2 gelas, 3 gelas, dan lain sebagainya. Contoh lainnya ada kopi ya. Selanjutnya ada minyak goreng. Tuh, dilihat lagi minyak goreng juga ini ada berbagai ukuran dan berbagai tempat. Maka tadi itu ya, bahwa benda cair itu mempunyai sifat mengalir dan bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya. Ada yang seperti ini bentuknya, seperti ini, dan lain-lain. Lalu ada juga
kecap. Nah, kecap juga termasuk ke dalam benda cair. Ada lagi yang Anda tahu mengenai contoh-contoh benda cair? Bisa apalagi? Cuka, apalagi? Minyak tanah, apalagi? Saus, susu, dan lain sebagainya. Lalu, contoh benda yang ketiga yaitu benda gas. Nah, contoh benda gas yang bisa dilihat yaitu ada asap dan uap air. Ini adalah contoh dari asap yang ditimbulkan karena adanya kebakaran hutan, dapat terlihat ya. Lalu, ini adalah contoh dari uap air. Ini ada teko yang sedang diisi air dan sedang dimasak, maka mengeluarkan uap air jika lama-kelamaan sudah mendidih ya. Nah, ada juga contoh benda gas yang tidak bisa dilihat. Apa contohnya? Ada angin, oksigen, dan buang angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalian bisa merasakan angin walaupun tidak terlihat. Oksigen juga tidak terlihat tapi dapat kalian rasakan. Apa oksigen itu? Oksigen itu adalah udara yang kalian hirup untuk bernapas. Lalu buang angin kalian tidak bisa melihatnya tapi bisa merasakannya. Apakah Anda tahu buang angin itu apa? Buang angin itu kentut ya. Pasti pada ketawa. Nah, kalian tidak dapat melihatnya kan? Tetapi kalian dapat merasakannya dan dapat kalian juga cium aromanya ya. Selanjutnya, kita akan belajar matematika mengenai kesetaraan satuan jarak kilometer atau yang disingkat menjadi km dan meter yang disingkat menjadi m. Nah, jarak adalah suatu pengukuran angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Nah, ada odometer. Odometer itu adalah alat untuk mengatur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Pada odometer dapat dilihat bahwa jarak tempuh dinyatakan dalam satuan kilometer atau km. Satuan untuk jarak sama dengan satuan panjang ya. Tadi itu ada kilometer, ada meter, atau yang waktu itu Ustazah berikan mantranya yang kucing hitam dalam mobil, desi cetil mondar mandir ya, itu. Nah, ini ada contoh gambar odometer dari mobil. Lalu ini ada apa? Soleh-soleha masih ingat? Ada tangga satuan panjang. Jadi tangga satuan panjang ini bisa digunakan juga untuk satuan untuk jarak ya. Ada juga gambar odometer pada motor. Kalian pasti pernah melihatnya ya. Dilanjutkan. Ini ada contoh soal mengenai jarak. Nah, soalnya yaitu berbentuk soal cerita. Jarak rumah Laras ke sekolah yaitu 2 km 45 meter. Sedangkan jarak rumah Hana ke sekolah yaitu 1 km 470 meter. Yang ditanyakan yaitu tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Ini sebetulnya sama seperti yang sudah dipelajari dan sudah Ustazah bahas sebelumnya di tema 3 subtema 1 menggunakan tangga satuan panjang ya. Tapi di sini Ustazah akan coba jelaskan kembali cara mengerjakannya yaitu yang pertama, jarak rumah Laras ke sekolah tadi yaitu 2 km 45 meter. Kita tulis soalnya terlebih dahulu, lalu kita rubah. Karena tadi yang ditanyakannya adalah menjadi satuan meter, maka yang dirubah adalah yang 2 km karena 45 meter itu satuannya sudah meter ya. Yang dirubah adalah 2 km. Nah, ditulis dulu soalnya 2 km ke meter itu naik atau turun? Turun ya. Turun itu dikali. Turunnya berapa kali? Ternyata 3 kali ya. Jangan lupa satuannya ditulis dan diberi tanda kurung. Lalu ditambah 45 meter ini tidak dirubah karena satuannya sudah sama yaitu meter. Lalu kita kalikan 2 dikali 1000, 2000. Satuannya jangan lupa ditulis ditambah 45 meter sama dengan 2045 meter. Lalu jarak rumah Hana ke sekolah bagaimana? Dari soalnya yaitu
1 kilometer 470 meter, ditulis dulu soalnya. Lalu karena tadi yang ditanyakannya dalam satuan meter, maka yang dirubah adalah yang 1 kilometer. Nah, yang dirubah tadi adalah yaitu 1 dikali, karena turun yaitu dikali dari kilometer ke meter itu adalah 3 kali loncat, dikali berapa? Dikali 1000. Setelah angka 1 ada 3 nol. Lalu jangan lupa diberi kurung dan ditulis satuannya yaitu meter. Ditambah 470 meter. 470 meter ini tidak dirubah karena satuannya sudah meter. Lalu dikalikan 1 dikali 1000, 1000 satuannya ditulis, ditambah 470 meter sama dengan dijumlahkan menjadi 1470 meter ya. Lalu ada pertanyaan yang keduanya. Yang B, tentukan jarak dari rumah Laras ke rumah Hana bila melalui sekolah dalam satuan meter. Nah, jarak rumah Laras ke sekolah ditambah jarak rumah Hana ke yaitu tadi seperti yang sudah kita jumlahkan di bagian A, yaitu jarak rumah Laras ke sekolah yaitu 2045 meter ditambah jarak rumah Hana ke sekolah yaitu 1470 meter. Lalu kita jumlahkan, jumlahnya yaitu 3515 meter. Nah, yang Ustazah jelaskan ini dapat membantu Ananda untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam buku paket ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai gerak dalam tari. Gerak dalam tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Kalian tahu gerak? Kalian tahu juga tari? Pasti tahu ya, karena sudah dipelajari juga sebelumnya. Selanjutnya, gerak. Nah, gerak itu adalah unsur utama dalam tari ya, karena tari itu bergerak pastinya. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Ini pun sudah kita pelajari sebelum PTS kemarin ya, di tema 1 ataupun di tema 2. Nah, gerakan kepala contohnya ada apa saja? Ini adalah gerakan menengok ke kanan dan ke kiri. Menengokkan kepala kalian ke arah kanan lalu ke arah kiri. Ini adalah gerakan menengok. Selanjutnya, ini ada gerakan mendongak. Mendongakkan kepala kalian ke atas. Dan ini adalah gerakan menggelengkan kepala kalian ke kiri dan ke kanan. Biasanya ini biasa kalian lakukan di pelajaran olahraga ya. Lalu selanjutnya ada juga gerakan tangan. Gerakan tangan seperti ini adalah gerakan merentangkan tangan. Gerakan merentangkan tangan caranya itu dengan mengangkat kedua tangan kalian, tangan kiri dan kanan, sejajar di samping ya. Lalu ini ada gerakan melambaikan tangan ke arah kiri dan kanan. Ada juga gerakan tangan diangkat ke atas. Nah, sekian materi yang dapat Ustazah jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Ustazah harap kalian dapat mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan, dan Ustazah harap setiap video pembelajaran yang Ustazah kirimkan melalui grup, kalian dapat melihat atau mengakses linknya dari awal video sampai dengan video selesai, dilihat tanpa loncat-loncat ya, karena ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan setiap tugasnya dan dapat membantu kalian untuk memahami materi pembelajarannya ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya walaupun masih belajar di rumah saja ya. Sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.